Pada tahun 1980-an hingga akhir 1990-an, Indonesia hidup dalam bayang-bayang Orde Baru, sebuah era yang dibangun dengan stabilitas, tapi juga penuh represi. Di masa itu, berbicara tentang ketidakadilan bisa berujung pada penghilangan. Namun, ada mereka yang memilih jalan berbeda. Mereka tidak membawa senjata, tidak juga turun ke jalan dengan spanduk. Mereka membawa gitar, keyboard, dan puisi. Mereka adalah Kantata Takwa dan Suami, dua kelompok musik legendaris yang lebih dari sekadar band. Mereka adalah simbol perlawanan. Mereka adalah suara hati rakyat yang tak mampu bersuara. Mereka adalah bagian dari denyut nadi reformasi. Dalam dokumenter ini, kita akan menyusuri jejak dua kelompok musik fenomenal yang bukan hanya mengubah arah musik Indonesia, tapi juga menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan melawan tirani. Ini adalah kisah tentang bagaimana seni bisa menjadi senjata, tentang bagaimana panggung konser bisa menjadi mimbar kebenaran, dan tentang bagaimana suara bisa menjadi peluru yang mengguncang rezim. Untuk memahami mengapa Suami dan Kantata Takwa begitu berpengaruh, kita harus kembali ke latar belakangnya. Era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto adalah era pembangunan yang dibangun di atas kontrol total. Pers dibungkam, mahasiswa dikekang, seniman diawasi, musik pop berkembang, tetapi musik dengan pesan politik hampir mustahil bertahan. Musisi yang bersuara terlalu lantang akan disensor, atau lebih buruk lagi, dihilangkan dari ruang publik. Namun, di balik itu semua, keresahan mulai tumbuh, harga kebutuhan pokok melonjak, ketimpangan sosial melebar, hak asasi manusia dilanggar. Di tengah tekanan ekonomi dan politik, rakyat mulai mencari suara-suara alternatif, suara-suara yang berani menyuarakan apa yang tidak bisa mereka katakan sendiri. Dan disitulah musik menjadi lebih dari sekadar hiburan. Musik menjadi perlawanan. Tahun 1989, sebuah kelompok musik bernama Suami muncul dan langsung mengguncang dunia musik Indonesia. Bukan karena tampilan flamboyan atau melodi yang catchy, tetapi karena keberaniannya. Suami adalah kolaborasi unik antara penyair, musisi rock, dan aktivis. Nama-nama seperti Iwan Fals, Sawung Jabo, Setiawan Jodi, dan Djoki Soerdjoprajogo menjadi tulang punggung kelompok ini. Album debut mereka, Suami 1, langsung menjadi legenda. Salah satu lagu paling terkenal yaitu Bento, menjadi simbol perlawanan terhadap rezim. Liriknya tajam, penuh sindiran. Bento adalah metafora dari penguasa, kaya, berkuasa, dan tidak peduli pada rakyat. Lagu ini sangat populer, tetapi juga dibatasi penyiarannya. Pemerintah sadar ini bukan lagu biasa, ini adalah kritik sosial yang berani, tapi Suami tak berhenti di situ. Lagu lain seperti Bongkar juga menjadi anthem kaum perlawanan. Lagu ini mengajak untuk membongkar ketidakadilan dan kemunafikan yang tersembunyi di balik stabilitas semu Orde Baru. Suami tak hanya membuat musik, mereka membuat gerakan. Setiap konser mereka adalah demonstrasi terselubung. Setiap lirik mereka adalah selebaran politik. Namun Suami juga sadar mereka bermain di atas garis bahaya. Tapi mereka memilih tetap bernyanyi. Karena bagi mereka, diam adalah bentuk pengkhianatan. Jika Suami adalah suara jalanan, maka Kantata Takwa adalah suara langit yang menggema di bumi. Dibentuk pada awal 1990-an, Kantata Takwa bukan hanya sebuah band, tapi proyek kolosal. Setiawan Jodi menggagasnya sebagai sebuah oratorio kontemporer, gabungan antara konser rock, puisi, teater, dan spiritualitas. Personelnya adalah legenda Iwan Fals sebagai vokalis utama, Sawung Jabo, pendorong energi panggung, Djoki Soerdjoprajogo, otak musikal,
Setiawan Djodi, produser dan ideolog. Dan yang paling penting, penyair besar W.S. Rendra sebagai penulis puisi dan penyambung ruh perjuangan. Nama Kantata Taqwa berasal dari bahasa Latin dan Arab. Cantata berarti lagu, Taqwa adalah bentuk ketundukan pada Tuhan. Jadi, ini adalah lagu ketundukan. Tapi bukan pada kekuasaan, melainkan pada kebenaran yang hakiki. Konser Kantata Taqwa pada 23 Juni 1990 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta menjadi legenda. Konser itu bukan sekadar pertunjukan musik, itu adalah pernyataan politik. Lebih dari 100.000 orang hadir, jumlah yang mengejutkan bahkan bagi aparat keamanan saat itu. Panggungnya besar, artistik, teatrikal. Ada monolog puisi dari Rendra yang menyayat. Ada visualisasi simbolik penindasan, dan tentu saja musik rock yang mengguncang. Lagu-lagu seperti Kesaksian, Balada Pengangguran, Air Mata, dan Orang-orang Kalah bukan hanya enak didengar, mereka adalah refleksi zaman, kritik sosial, doa yang dilantunkan dalam bentuk musik. Kantata Taqwa tidak tampil sesering Suami. Mereka seperti komet, jarang, tapi setiap kemunculannya menggetarkan langit Indonesia. Dan di balik musikalitasnya yang tinggi, Kantata Taqwa adalah perlawanan yang mistis. Mereka tidak melawan dengan teriakan. Mereka melawan dengan kesadaran. Menjelang akhir 1990-an, suhu politik Indonesia memanas. Krisis moneter menghantam. Harga-harga melonjak, pengangguran meningkat, dan akhirnya rakyat meledak. Tahun 1998 menjadi tahun penentu. Aksi mahasiswa berkobar di seluruh Indonesia. Mereka menuntut satu hal, reformasi. Di tengah semua itu, lagu-lagu Suami dan Kantata Taqwa diputar kembali. Bongkar menjadi lagu wajib demonstrasi. Kebebasan diputar dari toa-toa masjid dan radio komunitas. Lirik-lirik mereka menjadi slogan. Para mahasiswa membawa lirik lagu di spanduk. Masyarakat menyanyikan lagu-lagu itu di tengah bentrokan. Mereka tidak hanya menyanyikan lagu, mereka mewujudkannya dalam aksi nyata. Musik bukan lagi sekadar inspirasi, musik menjadi bahan bakar revolusi. Dan nama-nama seperti Iwan Fals dan Sawung Jabo, meski tak selalu hadir langsung di jalanan, telah memberi amunisi yang cukup sejak 1 dekade sebelumnya. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto mundur. Orde Baru tumbang, dan dalam hati banyak orang, lagu-lagu itulah yang memberi mereka semangat untuk bertahan dan melawan. Pasca reformasi, musik perlawanan mengalami transformasi. Suami bubar. Kantata Taqwa tak pernah lagi tampil penuh. Beberapa personelnya telah berpulang. Namun warisan mereka tak pernah mati. Lagu Bento masih diputar di berbagai kesempatan. Bongkar masih relevan hingga hari ini. Rendra tetap dikenang sebagai penyair kerakyatan. Iwan Fals menjadi legenda hidup. Yang mereka wariskan bukan hanya musik, tapi keberanian. Keberanian untuk bicara saat yang lain memilih diam. Kini, di era media sosial dan kebebasan berpendapat yang lebih terbuka, kita mungkin lupa bagaimana dulu sebuah lagu bisa dianggap ancaman negara. Tapi sejarah mencatat bahwa sebelum ada jurnalis bebas, sebelum ada kanal YouTube aktivis, sebelum ada tagar perlawanan, sudah ada lagu-lagu perlawanan. Hari ini, kita mungkin tidak lagi takut menyanyikan lagu Bento, tapi justru di sanalah pentingnya kita mengingat dari mana lagu itu berasal. Bahwa dulu, menyanyikan lagu itu butuh keberanian. Dan bahwa lagu itu pernah jadi peluru melawan penindasan. Kita hidup dalam dunia yang terus berubah. Tapi musik yang lahir dari kejujuran dan keberanian, akan selalu menemukan tempatnya. Dan selama masih ada ketidakadilan, masih akan lahir lagu-lagu perlawanan baru. Namun, sebelum kita menciptakan lagu perlawanan masa kini, mari kita beri hormat pada mereka yang lebih dulu bernyanyi. Pada mereka yang menggunakan nada sebagai senjata. Pada Suami. Pada Kantata Taqwa. Karena sejarah kadang tidak ditulis di kertas.
Kadang ia ditulis dalam lirik dan lagu.